Seorang pria Oten tampak kebingungan dan tidak percaya dengan ajaran Bible kitab sucinya sendiri. Bagaimana mungkin sebuah kitab suci mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan moral dan susila? Jika dipikir dengan logika dan akal sehat, semestinya sebuah kitab suci mengajarkan sesuatu yang baik dan bisa diterima secara etika dan akal sehat. Tentunya kita harus bijak dalam menyikapi ajaran sebuah kitab suci agar kita tidak terjerumus dalam kesesatan. Islam Kristen? Kristen. Boleh nih kita tanya jawab, silakan. Bisa. Apa yang abang mau tanya kepada saya? Bagaimana tentang Bible di atas? Bible anakku adalah cucuku, abang nggak tahu? Itu Nggak kan, tahu apa? itu simbolnya sebagai kayak Tritunggal lah. Tritunggal apa? Saya nggak bicara tentang Tritunggal itu, bang. Saya nggak bicara Tritunggal. Iya kan, ini membahas tentang Tritunggal ini. Anakku adalah cucuku. Bukan, saya nggak bahas Tritunggal. Yang lain, tetap Anda. Itu apa ini? Anakku adalah cucuku. Kan maksud kita begitu. Loh, iya. Anakku adalah cucuku. Itu yang saya bahas itu bukan Tritunggal, paham? Iya, tapi kan dalam artiannya ini yang dimaksud ini. Oke. Kalau saya bukakan dulu, tapi abang yang baca, boleh? Baca kitabnya, ya. Mau pakai Alkitab atau pakai HP? Kalau pakai HP gede-gede nih tulisannya. Kalau ini kecil-kecil, sama aja ya. Masalahnya saya tidak ada sini cuma satu HP. Iya, ini tugas Anda. Saya tampilkan melalui kitabnya langsung kah, atau melalui aplikasi HP kah? Tapi Anda yang baca. Mau? Bisa. Baik. Nih. Marilah kita kan gitu. Ayo. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Iya, artinya gitu. Belum bang, baca lagi. Nanti nggak tahu ceritanya. Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika apanya itu tidur dengan ketiga ia malam. Keesok harinya berkatalah kepada adiknya, tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah, malam ini juga kita beri dia minum anggur. Oke. Terus lanjutlah. Nanti biar kita nggak keputus gitu ininya ceritanya. Ya. Engkau untuk tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu membangunkan yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur deh. Dan ketika ia bangun, lalu mengundanglah kandungan Lot itu. Nah, ini ceritanya ya bang. Oke,
cerita ini ada di kitab Anda, ya, di kitab Anda dalam Kejadian 19 nomor 32. Nah, jadi gini Bang, ya, di kitab Anda itu ada dua orang perempuan kakak beradik, ya, dia kakak adik. Saat itu ya tidak ada lagi orang lain selain mereka, hanya tinggal ayahnya. Lalu mereka berdua meniduri ayahnya, mengandunglah ini ya sang anak gitu, karena meniduri ayahnya sendiri. Lalu brojol tuh lahir bayi. Yang bikin saya bingung nanti yang laki-laki yang ngehamilin itu kita sebut aja lo gitu ya, namanya tadi itu manggil apa sama anak yang dilahirkan perempuan itu gitu. Itu yang saya aduh sakit gitu kepala mikirinnya. Makanya sampai saya tulis kayak gini Bang, Bible anakku adalah cucuku. Iya, di situ kan manusia jatuh ke dalam dosa. Kenapa kita menyembah? Kenapa kita menyembah kepada Dia? Karena dari keturunan kita sudah berdosa. Untuk apa kita menyembah? Ya ajarin apa sih Bang? Oh ini kita lagi bahas masalah lo, kau masalah menyembah penebusan dosa apapun lah. Iya. Yang saya tanya sekali lagi ya, ini ada seorang ayah dan dua anak perempuannya. Dua anak ini meniduri ayahnya, mengandung nih dua anak, ya, melahirkan dua anak juga. Nah, yang ayah memanggil anaknya ini apa? Yang ayah ini, ayah dari dua perempuan ini, memanggil bayi yang dilahirkan ini apa gitu loh? Kayak gini aja dah, saya contohin ke abang biar abang ngerti, boleh? Bang? Ya. Boleh saya contohin ke abang aja biar abang ngerti. Abang misalnya punya anak nih, dua perempuan, oke? Anak abang dua nih, dua perempuan. Lalu anak abang tadi keduanya meniduri abang. Lalu hamillah keduanya gara-gara abang. Sampai dia lahir. Nah, abang sendiri menyebut bayi yang dilahirkan baru tadi, sebutan abang apa ke bayi itu? Itu di kitab Anda lah. Kenapa Bang? Bang? Ya. Iya, kenapa termenung? Dia manggil anak lah. Panggil anak. Bukan cucu gitu, bukan cucu. Bukan. Loh, kenapa? Kan darah dan dagingnya keluar dari dirinya sendiri. Iya, panggilannya bukan cucu, kenapa? Masa Anda memanggil anak Anda yang perempuan tadi, kan gitu, memanggil anaknya dari perempuan tadi, anaknya dari anak Anda, itu masa Anda panggil anak juga? Iya, karena itu dari tubuh kita juga, hasilnya dari tubuh kita, bukan dari anak siapa. Oh, jadi kayak gini Bang, jadi meskipun abang ditiduri anaknya, nanti anaknya kalau melahirkan disebut anak, bukan cucu gitu? Bukanlah. Oh, bukan. Iya, bukan cucu. Padahal kan ibunya ini anaknya dari laki-laki, yang laki-laki tadi. Kayak gimana? Padahal anak Anda itu kan, anak Anda kan keturunan Anda.
Kalau anak Anda melahirkan, masa tetap disebut anak? Bukan cucu? Bukan, karena itu hasil dari badan. Oh, jadi hubungan Anda dengan anak Anda, keluar anak, sebutannya anak, bukan cucu ya? Bukan, kalau misalnya kan dari bapaknya juga dia yang membuat, terus dari langsung dari ayahnya. Bingung saya bang, masa anak panggilannya dia? Gimana? Padahal kau yang bikin sama dua anak kau bang. Lalu anak kau yang perempuan ya hamil, mengandung, melahirkan satu bayi. Bayi itu masa kau sebut anak juga? Iya, tapi kalau sebaliknya, kalau misalnya bapak yang misalnya sama anaknya sendiri terus melahirkan itu anaknya ke 8. Makanya saya bingung, saya tanyakan sama Kristen karena ada di kitabnya. Itu maksud saya, makanya saya bingung bang. Dipanggil apa gitu?